Oke, baik kita lanjutkan kembali atau materinya. Iklannya sudah lewat, nggak kekurangan. Nah, jadi dikatakan Lauren M. Freeman bahwa hukum itu bisa memiliki kedudukannya ataupun berdaya guna ataupun manfaat hukum itu bisa dilaksanakan tergantung daripada ketiga komponen ini. Nah, ada yang masih ingat apa itu manfaat hukum? Hukum itu diciptakan untuk apa? Tujuan hukum, sorry, untuk tujuan hukum. Nah, tujuan hukum. Nah, supaya tujuan hukum itu bisa terlaksana, maka harus tiga komponen ini berjalan, ya kan? Sistem hukum. Apa tujuan hukum? Ada yang masih ingat? 3K ya. Tujuan hukum itu adalah 3K. Kepastian hukum, Pak, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Iya. Eh, Jangan ini aja lo orangnya nanti yang jawab ya kan ada 20 orang di sini kok, yang lainnya ngediem aja. Nah, jadi kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Nah, ini bisa dilakukan ketika tiga komponen ini berjalan sebagaimana mestinya. Legal structure itu adalah bagaimana para pelaku daripada hukum ini ataupun para yang menjalankan subjek hukumnya yang menjalankan hukum ini. Siapa? Yaitu eksekutif. Nah, eksekutif dibantu oleh para aparatur negara, para penegak hukumnya. Ya kan? Hukum itu akan dapat sebuah keadilan ketika para penegak hukumnya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, belakangan ini kita lihat bagaimana menurunnya kinerja daripada eksekutif sebagai pelaksana daripada peraturan perundang-undangan.
ya kan? Yang saat ini lagi disoroti kepolisian, dari bea cukai, kemudian terakhir ini belakangan ada KPK, kan gitu. Nah, bagaimana hukum itu bisa berjalan ketika penegakannya juga yang menjalankan, yang menegakkannya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ketika penegaknya sudah bersih semuanya ataupun sudah menjalankan fungsinya tanpa pandang bulu, barulah bisa diciptakan suatu peraturan perundang-undangan, kan gitu. Yaitu legal substansi. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat ini harus jelas isinya. Jelas berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian. Hukum itu dibuat untuk seluruh masyarakat, bukan hanya kepada golongan ataupun kelompok tertentu. Nah, ini. Jadi hukum itu harus memang dibuat berdasarkan kajian akademisi, berdasarkan penelitian. Itu baru bisa hukum itu berjalan. Nah, ketika struktur hukumnya, substansi hukumnya sudah bagus, akan tetapi budaya hukumnya tidak bagus, ya sama saja. Apa itu kebiasaan? Budaya. Ya kan, kita selalu membuat hukum itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan lalu, ya bagaimana kita bisa mencintai hukum, maka jadikanlah hukum itu sebagai pasangan hidup saudara. Maka ketika dia menjadi pasangan hidup saudara, maka akan saudara jaga, saudara rawat dengan baik pasangan itu. Nah, demikian juga hukum itu. Ketika sudah kita senangi, kita sayangi, nah baru bisa berjalan. Makanya mahasiswa ilmu hukum itu tidak boleh merupakan orang yang melanggar hukum. Ya kan? Nah, di awal saya sampaikan bahwa saudara ngambil ilmu hukum itu memang benar-benar kemauan diri, bukan karena orang lain, bukan karena orang tua, atau bukan karena ada pasangan di kampus itu. Karena kalau itu yang akan mindset dalam pikiran saudara, hasil goal nanti ketika saudara menjandang dua huruf SH, nggak ada artinya gitu. Sia-sia saja gitu. Jadi mengambil ilmu hukum itu mau ngapain gitu ya. Kalau hanya mau jadi PNS, nih bagus nggak usah kan gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, jadi semua itu tergantung dari budaya. Ketika budaya, inilah dia manfaat. Nah, berkaitan dengan tujuan hukum yaitu manfaat. Ketika masyarakat itu tidak merasakan manfaat daripada hukum itu, maka itu tidak akan dijaga. Seperti contoh saat ini pemerintah sudah menerapkan e-tilang kan gitu dari pihak kepolisian. Tetapi masyarakat tidak takut terhadap e-tilang itu, ya kan? Nah, karena kebiasaan itu tadi gitu. Nah, banyak yang misalnya pungutan liar ataupun yang lain sebagainya karena ya substansinya belum ada gitu ya. Nah, itulah dia hukum itu. Nah, bagaimana dengan bisnis? Nah, bisnis diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan
secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, bisnis artinya ada hasil yang ingin dicapai, yaitu keuntungan. Sama tadi dengan hukum, kan gitu ya. Nah, seperti ini diagramnya. Nah, bisnis menjalankan kegiatan usaha, ada perdagangan, ada industri, ada jasa. Kemudian yang dilakukan oleh pengusaha atau pelaku bisnis. Pelaku bisnis itu adalah orang yang menjalankan perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. Ya kan? Nah, di mana perusahaan itu dilakukan terus-menerus mencari keuntungan dan berdasarkan hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi tidak bisa sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi dikatakan bisnis apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Ya kan? Baru bisa dikatakan sebagai bisnis. Nah, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan dalam kegiatan bisnis itu? Yang pertama adalah kegiatan perdagangan, yakni keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan, yaitu kegiatan perdagangan, commerce. Misalnya pabrik, dealer, agen, grosir, dan sebagainya. Yang kedua ada kegiatan industri, yaitu memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Kebunan, pertambangan, banyak sebagainya kan gitu. Pakaian, mesin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jasa. Jadi kegiatan bisnis itu ada 3 kelompok. Yang pertama dagang, yang kedua industri, yang ketiga jasa. Yaitu menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contohnya perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, penilai, akuntan, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam melakukan kegiatan bisnis ini, maka orang ataupun badan harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Dia tidak boleh melaksanakan kegiatan bisnisnya tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hukum bisnis merupakan ya kan, perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Nah, di dalam melakukan kegiatan bisnis, yang tadi saya katakan harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, supaya apa? Para pelaku usaha bisa mempertimbangkan risiko yang kemungkinan akan terjadi dari bisnis yang akan dilakukannya. Nah, misalnya dalam menentukan harga, maka di dalam harga itu harus diperhitungkan pajak yang dibebankan kepada
pelaku usaha maupun kepada konsumen, ya kan? Sehingga ketika dijual, pelaku usaha tidak mengalami kerugian, ya kan? Nah, misalnya modalnya saja katakan 10.000, tapi saudara jual 7.000, nah, rugi 3.000. Jadi modal usaha itu bukan hanya eh, pada saat membeli barangnya, tetapi diperhitungkan juga pada saat mengolahnya sampai dengan bahan jadi. Nah, kegiatan produksi itu juga dihitung dia sebagai modal. Ya, diperhitungkan juga termasuk eh, upah tenaga kerjanya di dalam modal tersebut. Nah, jadi kedudukan hukum di dalam bisnis itu adalah untuk mengatur supaya kegiatan-kegiatan perdagangan tadi dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, ketika dia mau mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, maka harus ada surat jalannya, harus ada izin-izinnya ketika dia mau ekspor ke luar negeri. Nah, kalau ke dalam negeri harus ada surat jalan yang menunjukkan barang-barang ataupun jasa yang diberikan itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi hukum di dalam bisnis sebagai pedomannya, sebagai alur ketika melakukan kegiatan, tiga kegiatan bisnis yang tadi, yaitu kegiatan perdagangan, industri, dan jasa. Jadi dalam berdagang misalnya tidak boleh menjual barang-barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan industri juga tidak boleh memproduksi, ya kan, secara ilegal barang-barang yang tidak dibolehkan, ya kan. Nah, dalam jasa tidak boleh memberikan jasa yang dapat merugikan orang lain. Kan itu dia. Nah, artinya dia tidak memiliki kemampuan di dalam bidang itu, tapi dia paksakan. Nah, akan berdampak kepada dirinya sendiri, yaitu melakukan eh, tindak pidana kan gitu dia. Nah, menurut Dr. Jones Ibrahim, dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah perangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.
Nah, jadi supaya tidak ada perselisihan di dalam bidang ekonomi. Misalnya terhadap kualitas barang. Nah, ini harus menjadi acuan bagi para pelaku usaha. Nah, lahirlah dia Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen eh, pelaku usaha tidak boleh menjual barang yang memiliki cacat tersembunyi. Kemudian pelaku usaha tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan promosinya, ya kan? Misalnya apa? Obat sakit kepala kan gitu. Begitu minum obat sakit kepala, langsung hilang sakitnya kan gitu. Nah, saya minum obat sakit kepala nggak bisa langsung hilang sakitnya, malah 2 hari baru hilang ataupun 3 kali minum baru hilang kan gitu. Nah, ini menjadi satu juga permasalahan di dalam dunia ekonomi, dalam bidang ekonomi, ya kan? Nah, para pelaku usaha tidak boleh mempromosikan dagangannya dengan yang berlebihan gitu ya. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini bisa menimbulkan satu persoalan di dalam dunia bisnis, ya kan? Nah, minum obat langsung sembuh, ya kan? Demamnya turun, katanya. Padahal nggak ada. Ini misalnya buatnya bla bla bla, tapi kecil ya kan? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, dalam bidang bisnis ataupun perdagangan, ya kan? Jadi hukum bisnis ini lahir yaitu untuk mengikat, memberikan perlindungan baik kepada produsen maupun konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Itu dia, mengenai hak dan kewajibannya, ataupun mengenai bagaimana peran masing-masing yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Nah, oleh karena itu, hukum bisnis berfungsi untuk sebagai sumber informasi praktis. Yang kedua, memberitahu hak serta kewajiban seorang pelaku bisnis dan menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Informasi praktis maksudnya adalah di mana hukum bisnis dapat digunakan oleh para pelaku bisnis pemula bukan hanya sebagai aturan saja, namun juga sumber informasi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah bisnis. Informasi yang ada itu sendiri bukan hanya dapat dipergunakan oleh pemula saja, namun juga para profesional yang ada di bidang bisnis itu sendiri. Nah, jadi dia sebagai acuan hukum dasar bagi para pelaku usaha sebelum menjalankan usahanya. Nah, apakah usaha ini boleh dilakukan apa tidak? Nah, bagaimana? Misalnya dia harus mengurus izin dulu, izin usahanya melalui apa? Instansi yang terkait. Nah, mengurus apa? Ya, pajaknya, NPWP. Nah, itu dulu.
baru bisa menjalankan bisnisnya. Dan kalau dari perusahaan, PT, CP, firma, maka dia harus membuat akte pendirian dulu. Akte pendirian dan harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu baru bisa melakukan kegiatan usahanya. Nah, setelah nantinya juga kegiatan usahanya disampaikan juga kepada Dinas Ketenagakerjaan terkait, di mana perusahaan itu berada. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, kan itu. Nah, jadi informasi praktis ini harus menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya para pelaku usaha. Yang kedua tadi adalah memberitahu hak dan kewajibannya, di mana adanya hukum bisnis dapat dijadikan sebagai arahan bagi para pebisnis untuk lebih memahami aturan-aturan yang ada dalam menjalankan sebuah bisnis. Khususnya bagi para pebisnis yang baru saja memulai, di mana seringkali tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka dan apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting untuk para pebisnis sebelum memulai usahanya untuk mempelajari terlebih dahulu hukum yang berlaku. Yang jelas apa hak dan kewajibannya. Nah, tidak boleh tadi menjualkan kewajibannya barang yang misalnya dalam barang yang dijualnya apa saja hak dan kewajibannya. Nah, yang ketiga menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Fungsi ini yang menciptakan dikarenakan dengan beragamnya usaha yang ada dan dijalankan oleh para pelaku bisnis, persaingan yang ada pun menjadi semakin ketat. Oleh sebab itu, tidak sedikit pula pebisnis menggunakan berbagai cara curang untuk lebih unggul di pasaran. Namun terdapat pula bisnis yang dijalankan dengan mengikuti hukum bisnis yang secara sehat, adil, dan juga dinamis. Dengan adanya hukum bisnis ini, para pelaku bisnis didorong untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan adil dan sehat. Nah, ini dalam persaingan usaha. Terkadang di dalam kegiatan bisnis ini, misalnya dalam penentuan harga, supaya mencari keuntungan, dia turunkan harga jauh lebih murah dari para pedagang lainnya. Gitu deh. Ayam misalnya 30.000 per kilo, dia jual 20.000. Karena ini justru merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, kan? Untuk mengambil keuntungan yang besar ataupun untuk mengambil hak orang lain. Nah, dibuatnya lah harga yang serendah-rendahnya. Nah, misalnya juga di dalam pengadaan barang dan jasa, ya kan? Nah, seringkali dalam peserta tender ini hanya satu orang sebenarnya, tetapi yang daftar ada 4 orang. Nah, 3 lagi merupakan perusahaan bayangan.
Artinya ya hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Baik, sebelumnya ini sudah ada 10 menit, berikutnya udah 30 menit lagi. Saya absen terlebih dahulu, nanti pula lagi. Saya panggil terlebih dahulu. Adinda Julia Gunawan. Ada? Saya, saya Oke. Pak. Baik. Tiduran nampaknya enggak? Lagi kerja Pak. Oh ya, lagi kerja. Kerja di mana? Dinda jadi konten kreator di online shop gitu Pak. Oh, konten kreator berarti di rumah kerjanya ya. Di kantor Pak. Oh, di Kantornya kan. di Tomang Elok. Oke, oke. Berarti ada satu orang yang kerja minggu lalu. Belum masuk ya minggu lalu ya? Dinda. Minggu lalu masuk Pak, tapi jaringan Dinda putus-putus. Oh, oke, oke. Makanya. Tapi bisa kuliah tatap muka nantinya. Bisa Pak. Baik, berarti ya satu orangnya yang sambil kerja. Kemudian Aliza Ayunovila. Aliza, Agli, sorry, Agli Maralamsa. Nah, Hadir, Agli. Pak. Oke, baik. Aliza belum ada ya. Anjas Fahili. Iya, Pak, saya. Oke, baik. Atalarik Gilang Praditya. Hadir, Pak. Oke, baik. Kak Clarissa Luis. Hadir Pak. Oke. Diva Sadarta Tariga. Elsa Khairani Simamora. Hadir Pak. Saya hadir, tadi jaringan saya jelek Pak. Oke, Aliza hadir ya. Baik. Yang agak jelek bisa di chat, nggak ada masalah. Di chat di kolom komentar. Biar bisa saya absen juga. Diva Sadarta Tarigan. Nggak ada. Erik Sianturi. Eva Murnita. Fikri Eva Haki. izin Pak, lagi Siapa? di Elsa. kampung dia Pak. Hah? Eva Oke. Pak, Eva. lagi di kampung susah jaringan Pak. Oh, Eva. Ada. Makanya suruh chat aja di message ya, di sini. Ikhlas Fahareva. Saya, Pak. Baik. Karina Pak, saya, Audina. Pak. Fikraki, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir. Oke. Kelvin Tarigan. Kelvin juga izin Pak, lagi di kampung Pak. Karisma Preti. Saya Pak, Oh iya, sorry. La Bamba. Muhammad Ali Imran. Saya, Pak. Baik. Muhammad Alwi Haraha. Saya, Pak. Muhammad Kairangga. Saya, Pak. Oke. Nadia Friska. Saya Pak. Oke. Naufal Arif Pratama. Nur Bella. Saya Pak. Oke. Putri Yosida Sakina. saya Pak. Baik. Rifki Ardian.
Rio Rivaldo Sitepu, Saya, Pak. Rizky Aulia. Saya, Pak. Oke. Sabrina Angela. Saya, Pak. Baik, Silvianas. Saya, Pak. Oke. Sonia Salsabila. Saya, Pak. Wahyu Fiter. Habis. Oke, baik. Ada 3 menit lagi waktu. Apakah ada yang ingin kita diskusikan? Kalau kita padati sampai di sini pertemuannya. Total 25 yang 24. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada yang 24 ya. 24, 6. Baik. Apakah ada yang mau kita diskusikan? Izin, Pak, bertanya, Pak. Ya, silakan Anjas. Untuk presentasi makalahnya itu, Pak, itu menggunakan PowerPoint apa makalahnya aja, Pak? Silakan, tadi seperti saya katakan, pada saat presentasi mau dalam bentuk PowerPoint atau mau dibacakan makalah yang saudara tulis, ya nggak ada masalah. Tapi yang sama saya hard copy makalahnya. Tapi kalau untuk dipresentasikan, mau rangkuman yang saudara sampaikan tidak ada masalah. Yang penting sama audiens itu ada dibagi, apakah dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk hard copy. Itu dia. Tapi kalau yang sama saya bukan yang nanti bukan dalam bentuk PowerPoint, tapi dalam bentuk Word. Kalau yang sama saya. Tapi pada saat dipresentasikan mau dalam bentuk Word bisa, dalam bentuk PowerPoint juga bisa. Oke, Baik, terima kasih, Pak. baik. Ada lagi? Ada ya. Kita padati untuk pertemuan kita kali ini. Nantinya materi akan di-share. Jadi saya cek lagi apakah learning sudah bisa. Kalau learning sudah bisa maka nanti bisa di download di learning materinya. Kalau belum nanti di akhir pertemuan akan saya share di grup. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi minggu depan di tanggal 19. Nah, 2 hari menjelang Idul Fitri nantinya. 3 hari. Baik, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat beraktivitas kembali bagi yang bekerja. Semoga lancar untuk kerjanya pada hari ini. Sampai jumpa lagi pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih. siang, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, baik. Makasih, Pak. Sama-sama.